Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya nilai kekompakan masih 70%, semangat masih 70%. Saya ulangi sekali lagi, kalau tambah semangat, tambah kompak, saya doakan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, rizkinya dilancarkan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, jika kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Gus Dur, suatu hari Gus Dur pernah ditanya, Gus, kenapa Anda setiap pertemuan selalu memulai dengan ucapan salam? Apakah karena Anda ini orang Islam? Ternyata jawaban Gus Dur apa? Tidak, alasannya bukan itu. Lalu apa Gus alasanmu? Saya cuma ngecek ada pemirsanya apa enggak, gitu loh. Itu Gus Dur. Tapi kalau makom kita beda. Ya, meskipun hukum mengucapkan salam itu wajib kifayah, tetapi tetap lebih afdol kalau kita mengucapkan salam dan dijawab salam semuanya. Ya, sekali lagi biar ganjil menjadi 3, saya doakan yang menjawab salam kompak, semangat, dan setelah menjawab salam tidak ada yang berbicara. Kita perhatikan kajian kita tentang Maulid Nabi. Saya doakan mudah-mudahan Allah meridhoi, Allah memberkahi, Allah memberikan rizki, Allah menambahkan istri. Amin. Kelak mesti bapak-bapak itu kerjanya gitu, bisa kawin lagi nggak berani, ada ibu-ibu soalnya. Terus habis itu mati, ya, mubadzir istrinya ya. Nggak, insya Allah panjang umur semuanya, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah, terutama Pak Herman. Karena kemarin saya masih ingat Kiai ngomong, kalau misalkan Majelis Al-Anwar tidak ada Pak Herman, hancur majelis ini. Makanya saya doakan mudah-mudahan Pak Herman panjang umur, yang lain mati, Pak Herman hidup sendirian, nemeni malaikat Israfil niup trompet. Ngocok gitu dah, biasa aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu semuanya, jika teman kita membuat kita kecewa, jika pasangan kita membuat kita terluka, jika penyakit corona membuat kita menderita, tapi tenang dan yakinlah, Majelis Al-Anwar hadir di tempat ini membawa cinta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita berbicara tentang cinta, cinta itu ibarat kencing di kolam renang. Wujudnya tidak tampak, tapi hangatnya terasa. Sing ketawa ini biasanya kencing, sering kencing di kolam renang ini. Hah? Tanda-tanda ini ya. Dan saya ingatkan kepada tim Banjari, ini jomblo semuanya. Dan juga ini bapak-bapak yang merasa jomblo, padahal enggak. Tolong pasangannya itu benar-benar dirawat, dipelihara dengan baik. Jangan sampai disakiti, ya bapak-bapak. Karena apa? Karena wanita itu diciptakan dari apa? Tulang rusuk. Dan ini maknanya kenapa wanita itu tidak diciptakan dari tulang kaki. Itu menunjukkan kepada kita bahwa kita nggak boleh nginjak-nginjak wanita. Kenapa kok wanita tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya wanita itu tidak bisa ngelonjak di atas suami. Tapi wanita itu diciptakan dari tulang rusuk
yang dekat jantung dan hati, karena pada dasarnya wanita itu pengen disayangi dan dicintai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berkumpulnya kita di tempat ini adalah bentuk cintanya kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya katakan ini bentuk cinta? Karena ini adalah bentuk menghidupkan sunnah Nabi. Nabi mengatakan, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia itu mencintaiku. Wa man ahabbani, dan siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka sungguh dia nanti akan bersamaku di surga. Dan kita ini sekarang berada di majelis ilmu, di taman-taman surga. Ini adalah perintah dari Nabi, ini adalah anjuran dari Nabi, ini adalah sunnah Nabi. Nabi pernah mengatakan, idza marartum biriyadil jannah, apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka merapatlah, maka mendekatlah, maka ambil faidah di situ, ambil manfaat di situ, ambil ilmu di situ. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah taman-taman surga? Maka Nabi mengatakan, khilaqudz dzikri, majalisul ilmi. Yang dimaksud dengan taman-taman surga itu adalah majlis-majlis zikir. Yang dimaksud dengan taman-taman surga itu adalah majlis-majlis ilmu. Dan insya Allah majlis Al-Anwar itu lengkap. Majlis zikir ada, kita membaca Rotibul Atos. Majlis salawat ada, kita membaca Maulid At-Tibai. Majlis ilmu ada, kita ngaji fikih, tauhid dan lain sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan insya Allah kalau kita menjadi penuntut ilmu akan dimudahkan. Sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalan kita ke surga. Dan insya Allah kita juga akan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan, yuhsarul mar'u ma'aman ahabba, akan dikumpulkan seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Nabi, akan dikumpulkan dengan Nabi. Cinta kepada habaib, dikumpulkan dengan para habaib. Cinta kepada ulama, dikumpulkan dengan ulama. Cinta kepada kiai, dikumpulkan dengan kiai. Cinta kepada tukang dangdut, wangel kalau kayak gitu ya. Wes, mudah-mudahan dilindungi dari yang seperti itu ya. Insya Allah yang hadir di sini adalah pecinta Nabi, pecinta ulama, dan juga pecinta orang soleh. Ada sebuah kisah, ada seorang kiai akan melakukan perjalanan malam, mau naik bis malam. Ketika masuk ke bis malam, ternyata ada satu tempat duduk kosong. Kebetulan di sampingnya itu ada pendeta, namanya kiai. Dia itu alim, mengamalkan sunnah. Ketika mau duduk, mengamalkan sebuah hadis, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdam. Tidak berkah kalau misalkan melakukan sesuatu tidak diawali dengan bismillah. Maka duduklah sang kiai, di sampingnya pendeta, bismillahirrahmanirrahim. Duduk kiai, ditegur sama pendeta, maaf Pak Kiai, ini bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi ini adalah bis malam. Kiai, namanya kiai kan orangnya sabar, namanya kiai alim, faham. Kalau yang di sampingnya memang nggak faham. Akhirnya berangkat, bis malam itu berangkat. Di tengah perjalanan terjadi hujan badai, petir menyambar, kilat menyambar, halilintar menyambar. Kaget pendeta, saking kagetnya langsung haleluya, haleluya, haleluya. Ditegur sama kiai, maaf Pak Pendeta, ini bukan haleluya, tapi ini halilintar. Berangkat busnya, nyampe di tempat tujuan, turun. Kiai turun, pendeta turun. Tiba-tiba ada angin ribut, angin kencang, menyingkap sarungnya Pak Kiai. Terlihat Pak Pendeta mengatakan, wow. Dijawab sama Pak Kiai, maaf Pak Kiai, ini bukan wow, tapi ini huruf alif. Gak paham. Wah, ngelang. Kiai dilawan, 2-1 skornya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sudah cukup, lanjut. Ya wes, lanjut. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita sholawat bareng. Sholawat ala Majlis Al-Anwar yang sudah lama tidak kita sholawatkan. Ya. Siap sholawat?
yang kompak, saya doakan yang bersolawat dengan kompak, mudah-mudahan nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sebagai bekal di saat mati, hujan gak hujan kau kembali. Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad agar kelak mendapat syafaat selamat dunia berjamaah, insya Allah pahala bertambah, hidup kita semakin berkah, saudara pun juga bertambah. Beriman, jangan lupa membaca Al-Quran. Ayo kita istiqomahkan di alam kubur aman dan nyaman. Hati kami kabulkanlah hajat-hajat kami. Kekuatan pada kami untuk menjaga negeri ini, NKRI harga mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu.
Katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmatnya. Di sini ada kalimat wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu. Kata rahmat ternyata dijelaskan di dalam Al-Quran ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk rahmat sekalian semesta alam. Jadi apa maknanya? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk menyambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh gembira. Dan salah satu bentuk kegembiraan kita adalah dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan gembiranya kita, senangnya kita akan kelahiran Nabi Muhammad, insya Allah nanti kita akan berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad. Kalau Abu Lahab saja yang jelas-jelas di dalam Al-Quran itu disebutkan tabbat yada abi lahabiu wa tabb, binasalah engkau wahai Abu Lahab, maka sungguh binasa. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad itu naik ke Bukit Sofa. Nabi Muhammad ini terkenal di kalangan orang-orang Quraisy sebagai orang yang jujur dan dipercaya. Maka bertanya Nabi Muhammad, wahai semuanya yang ada di sini, kalau seandainya saya berkata nanti di pagi hari atau sore hari akan ada musuh yang menyerang, apakah kalian percaya? Menjawab semuanya, saya percaya. Karena apa? Nabi Muhammad memang orang yang jujur dan bisa dipercaya. Tapi ternyata pada waktu itu Abu Lahab langsung mengatakan, celaka kamu wahai Muhammad, cuma karena ini kamu ingin mengumpulkan kami di sini. Maka langsung Allah mengutus malaikat Jibril. Malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad langsung berkata, tabbat yada abi lahabi wa tab. Gemetar sebenarnya Abu Lahab itu mendengar ayat ini. Karena sebenarnya Abu Lahab itu percaya bahwa ini Nabi Muhammad, ini Nabi terakhir, percaya. Cuma apa? Gengsi. Khawatir kalah nanti, pamornya kalah. Kalau Abu Lahab saja, ternyata dalam sebuah riwayat setiap hari Senin itu mendapatkan keringanan siksa. Abu Lahab ini yang jelas-jelas masuk neraka, kafir, mendapatkan keringanan siksa. Kenapa kok mendapatkan keringanan siksa? Abu Lahab ternyata ketika diberi kabar oleh Suwaibah, budaknya, akan kelahiran Nabi, wahai Abu Lahab, ponakanmu lahir, Muhammad lahir. Ternyata Abu Lahab senang, gembira dengan kelahiran Nabi, dan bentuk kesenangan dan kegembiraannya itu Abu Lahab memerdekakan Suwaibah. Ternyata apa? Setiap Senin, karena Abu Lahab senang, gembira dengan lahirnya Nabi, mendapatkan keringanan siksa. Itu Abu Lahab. Bagaimana kita, yang kita ini orang Islam, orang beriman, percaya kepada Nabi, ikut sunnah-sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, insya Allah nanti kita berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, kalau Habib Lutfi membaca surat Al-Lahab itu nggak dikeraskan. Kenapa? Khawatir Nabi tersinggung. Karena meskipun demikian, Abu Lahab itu pamannya Nabi. Jadi ketika membaca surat Al-Lahab disirkan, tabbat yada abi lahab wa tab. Kalau kita kan dikeraskan, tabbat yada, pakai cengkok-cengkok naga gitu kan. Wis pokoknya enak. Kalau Habib Lutfi disirkan, kenapa? Khawatir Nabi Muhammad tersinggung. Kenapa? Karena Abu Lahab meskipun demikian tetap dia itu pamannya Nabi. Lah kita sekarang malah ada di YouTube dengan jelas dan terang-terangan mengatakan ibu dan bapak Nabi semuanya di neraka. Kira-kira kalau Nabi mendengar kalimat itu tersinggung apa enggak? Oh, tersinggung. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan melotot, kok mah melotot semuanya. Saya takut, santai aja. Wis lagi semangat gini dipelototi, ya enggak enak. Nyantai. Intinya apa? Kita harus gembira, senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengatakan Maulid Nabi, Maulid itu artinya waktu kelahiran, bukan ulang tahun. Kalau ulang tahun itu ada kata Id, Idul Milad, ulang tahun. Bukan, Maulid itu bukan ulang tahun. Lah, ada orang ingin nyalah-nyalakan Maulid Nabi, dikatakan memperingati ulang tahunnya Nabi. Bukan, artinya Maulid itu kelahiran Nabi. Kalau Maulud artinya nabinya. Makanya kalau ada yang mengatakan Maulid Nabi bid'ah, oh,
kelahiran Nabi bid'ah. Ngawur itu. Kacau. Karena apa? Nggak paham tentang maknanya maulid Nabi. Apalagi kita berkumpul di sini, apa yang dibaca? Kita solawatan. Solawatan ini perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah itu bersolawat, malaikat bersolawat. Apalagi kita, makanya kita ikut perintah Allah duduk di sini. Dan duduk di sini juga apa? Maulid Nabi apa isinya? Kita belajar, mengkaji tentang kisahnya Nabi, tentang kelahiran Nabi. Nggak ada yang menyalah-nyalahkan. Soalnya apa? Nggak pernah ikut maulid Nabi. Akhirnya benci. Padahal orang yang benci dengan maulid Nabi, dengan kelahiran Nabi, itu hanya satu, yaitu siapa? Iblis. Disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, anna iblis ranna arba'a rannatin, bahwa iblis itu berteriak sekencang-kencangnya, nangis sekencang-kencangnya karena tidak suka akan 4 hal. Kapan? Yang pertama, hina lu'ina, ketika dilaknat oleh Allah, iblis itu nangis, teriak sekencang-kencangnya, gak suka. Yang kedua, hina uhbitoh, ketika diusir oleh Allah. Iblis itu dulu tempatnya di surga. Bahkan di surga itu tidak ada sejengkal pun yang tidak pernah dibuat sujud. Semuanya pernah dibuat sujud oleh iblis. 80.000 tahun iblis itu ibadah kepada Allah. Tetapi karena perintah Allah, sujud kamu. Cuma nyuruh satu perintah sujud, iblis gak mau, diusir. Lalu kita diperintahkan sholat 5 waktu, sholat subuh sering ditinggal. Itu sujudnya ada berapa sholat subuh? 2 kali. Sholat apa? Sholat subuh 2 kali sujud. Sholat subuh berapa sujud? 4. Kalau iblis yang 80.000 tahun ibadah 1 kali nggak mau sujud, diusir. Lah kita subuh anggap aja kita meninggalkan sholat subuh, 4 sujud kita tinggalkan, doanya ya Allah masukkan kami ke surga. Angel kayak gitu itu. Oh, angel ya. Kayak Pak Herman angel orang. Jadi yang kedua adalah ketika iblis itu diusir dari surga, iblis teriak sekencang-kencangnya, gak suka. Yang ketiga, hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, ketika maulid Nabi, iblis itu berteriak sekencang-kencangnya. Kenapa? Karena merasa terancam, rencana busuknya itu merasa terancam. Karena apa keinginannya iblis? Iblis itu ingin memasukkan anak Adam semuanya ke neraka. Ternyata lahir penyelamat, yaitu baginda Nabi. Makanya teriak sekencang-kencangnya. Terus yang keempat, ketika apa? Ketika hina unzilatil Fatihah, ketika surat Al-Fatihah itu turun, iblis juga teriak sekencang-kencangnya. Makanya kalau misalkan ada orang memperingati maulid Nabi, isinya ya sesuai ketentuan syariat seperti ini, terus ada yang nggak suka, apa itu perbuatan bid'ah, itu perbuatan musyrik, itu perbuatan ini dan lain sebagainya, maka pada hakikatnya orang yang mengatakan itu adalah iblis. Iblis ini keakuannya itu sangat luar biasa. Aku terus. Bahkan ketika ditanya, kenapa kamu iblis gak mau sujud? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Pokoknya iblis itu aku. Makanya nanti kalau misalnya jamaah ini ngelihat orang yang sedikit-sedikit bilang aku, ini kalau masjid gak ada saya, gak akan makmur. Ini kalau gak ada saya, pengajian gak jalan. Ini kalau gak ada saya, pokoknya warga rusak. Langsung bilang ke orang itu, Pak, Bu, tahu nggak orang yang bilang aku ini 4 orang? 1, iblis. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripadamu, Adam. Yang kedua, Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Yang ketiga, Qarun. Ini semua harta usahaku. Kamu tahu yang keempat? Pasti nanya, siapa? Bapak. Gitu sekalian, ya bapak ini sekalian dihancurkan sekalian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu mengatakan, kalau seandainya ada yang bertanya siapa yang merayakan, memperingati maulid Nabi pertama kali, disebutkan di dalam kitabnya
inna awwalal muhtafilina bil maulid huwa sahibul maulid wa huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya orang yang pertama kali merayakan maulid itu ya baginda Nabi Muhammad. Ya Nabi itu yang memperingati. Loh kok bisa? Karena ada di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim yang mengatakan ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hari Senin?" Maka Nabi mengatakan, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Ini adalah hari di mana aku dilahirkan. Karena hari Senin itu hari kelahiran Nabi, Nabi memperingati hari kelahirannya dengan beribadah, yaitu puasa. Lah kita duduk di sini memperingati kelahiran Nabi dengan apa? Ngaji bareng. Intinya sama-sama ibadah. Lah ada kelompok sekarang kalau kita lihat di YouTube bahwa Maulid Nabi itu pertama kali yang memperingati adalah Bani Fatimiyah. Itu dikatakan oleh Profesor Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, ada dua kemungkinan. Kalau enggak dia goblok, disebutkan di dalam kitabnya. Kalau enggak dia goblok, yang kedua adalah dia menutup kebenaran. Wah. Makanya hati-hati, milih guru itu hati-hati. Jangan asal ngelihat YouTube cara menyampaikannya bagus, oh ini apik. Karena nggak bisa memilih mana yang ahli sunnah wal jamaah, mana yang enggak. Ya kalau kita sudah misalnya nggak tahu tentang seperti itu, mana ahli sunnah wal jamaah, mana enggak, kita bisa keikut kepada aliran-aliran yang nyeleneh-nyeleneh. Dikit-dikit karena beda, salah. Dikit-dikit karena beda, tidak sesuai sunnah. Bahkan nama warungnya warung sunnah. Berarti ada warung wajib, makruh, haram, warung bid'ah. Aneh, kayak sunnah itu miliknya. Gak boleh seperti itu. Orang yang menjalankan sunnah adalah orang yang tidak merasa dirinya paling sunnah. Orang yang merasa beriman adalah orang yang merasa dirinya tidak lebih beriman daripada orang lain. Dia harus tawadhu. Dan Nabi Muhammad itu adalah contoh orang yang tawadhu. Dan diutus untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak kita. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlaknya Nabi ya luar biasa. Yang memuji itu bukan kita, Allah langsung yang memuji. Di dalam Al-Quran itu disebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Yang langsung memuji adalah Allah. Kenapa kok bisa Allah langsung memuji? Nabi mengatakan, azabani rabbi fa ahsana ta'dzibi. Tuhanku mengajarkanku adab, maka menjadi baik. Jadi yang mengajarkan adab kepada Nabi itu langsung Allah. Makanya Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Nabi itu ada contoh teladan yang baik. Maka wajib bagi kita yang merasa diri kita ini umat Nabi Muhammad, ayo kita contoh Nabi. Contohnya apa Nabi? Nabi kalau ketemu dengan seseorang senyum. Tapi bukan senyum-senyum sendiri, nggak ada angin, senyum. Enggak, beda. Ketika berdakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang santun. Islamnya Nabi itu adalah Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Santun. Gak bongok, iki kafir, iki wes. Kalau kayak gitu itu langsung, kalau ada majelis seperti itu, kita hadir majelis seperti itu, terus isinya ghibah, jelek-jelekkan orang, bid'ah-bid'ahkan orang, keluar, itu lebih afdol, lebih besar pahalanya daripada ikut majelis yang seperti itu. Ayo kita tiru akhlaknya Nabi. Nabi mengatakan, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqan. Di antara kalian yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Mudah-mudahan semuanya yang di sini nanti berdekatan dengan Nabi. Dan mudah-mudahan ibu-ibu rizkinya lancar, uangnya banyak. Pengen? Bapak-bapak diem ya. Saya mau ngasih tips kepada ibu-ibu. Kalau ibu-ibu, gak usah bilang bapak-bapak ya, cukup ibu-ibu saja. Bapak-bapak kupingnya ditutup. Kalau ibu-ibu pengen uangnya banyak, ada 3 surat yang bisa kita baca. Pernah saya sampaikan.
Surat apa saja? Yang pertama adalah baca surat Yasin selama 7 hari 7 malam. Setelah membaca surat Yasin langsung doa, ya Rob kasih saya uang banyak. Ternyata setelah membaca surat Yasin nggak banyak-banyak uangnya. Baca surat yang kedua, surat Al-Waqiah. Surat apa, Bu? Yang pertama surat apa? Yang kedua surat apa? Baca 7 hari 7 malam. Kemudian setelah membaca angkat tangannya, ya Rob kasih saya uang banyak. Ternyata baca surat Yasin uangnya nggak banyak-banyak. Baca surat Al-Waqiah uangnya yang nggak banyak-banyak. Baca surat yang ketiga dan ini pasti berhasil dan manjur. Surat apa? Surat tanah dijual. Insya Allah banyak uangnya ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sedikit tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita baca tadi solawatan. Fahtazal arsyu daraban wastibashara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dilahirkan, arsy bergoncang. Arsy itu bergoncang dan tidak hanya itu, langit itu penuh dengan cahaya. Dan malaikat semuanya bergemuruh, semuanya berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bergemuruh untuk apa? Untuk menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad. Bergembira mereka semuanya. Kalau mereka semuanya bergembira, bagaimana dengan kita? Masa kita gak gembira? Dan ketika Nabi sudah dilahirkan, apa yang terjadi? Wajahnya Nabi seperti bulan purnama. Tidak hanya itu, banyak kejadian-kejadian menjelang kelahiran Nabi. Di antaranya ada apinya orang Majusi. Apinya orang Majusi ini ratusan tahun gak pernah padam karena disembah-sembah. Ternyata pada detik itu, saat menjelang kelahiran Nabi, tiba-tiba padam. Setan yang biasanya mencuri kabar dari langit, ketika menjelang kelahiran Nabi, tiba-tiba gak bisa. Ketika mau mencuri kabar dari langit, tiba-tiba ada panah terbakar setannya, hangus. Itu menjelang kelahiran Nabi. Pasukan Abrahah, tentara bergajahnya, ketika mau menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba ada burung apa? Burung ababil membawa 3 batu, 2 di kaki, 1 di paruhnya, dilempar, mati semuanya. Itu kejadian-kejadian hebat menjelang kelahiran Nabi. Bahkan diceritakan di dalam Maulid Ad-Dibai, فسبحانه وتعالى من مالك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من التين اللازب. Jadi Allah sebelum menciptakan Nabi Adam dari tanah, Allah itu menciptakan nurnya Muhammad pertama kali. Jadi yang diciptakan pertama kali oleh Allah adalah nurnya Nabi Muhammad. Kemudian ditampakkan, ditunjukkan kepada penghuni surga. Nurnya Muhammad itu ditampakkan. Para penghuni surga semuanya bertanya-tanya, qila huwa Adam, apakah itu Nabi Adam wahai Rabb? Maka Allah menjawab, qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Bahkan Nabi Adam itu bisa punya makom tinggi berkat nur ini. Ini bukan nurnya Nabi Adam. Nanya lagi para malaikat, apakah itu nurnya Nabi Nuh? Bukan. Bahkan Nabi Nuh selamat dari air bah besar berkat nur ini. Nanya lagi, apakah itu Nabi Ibrahim? Bukan. Nabi Ibrahim selamat dari dibakar api karena nur ini. Apakah itu Nabi Musa? Bukan. Apakah ini Nabi Isa? Bukan. Lalu siapa? Ini adalah Nabi akhir zaman, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kalau di sini nama Nabi itu kan Adam, Nuh, Ibrahim. Kalau di tempat lain kan beda. Nuh, apa namanya? Noah. Iya. Musa, namanya apa? Moses. Isa, Yesus. Ya, Ibrahim, Abraham. Sulaiman,
Salomon, Durrahman, Doraemon. Oh, beda, ngawur. SpongeBob. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu sedikit tentang kisah Nabi. Ya, kalau dibahas panjang itu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktunya sudah malam, ya enggak usah lama-lama ya. Yang pengen lama-lama nanti bisa ikut setiap Selasa, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ikut, ayo solawatan bareng, zikir bareng, ngaji bareng. Insya Allah ada tanya jawab. Kalau rutinan biasanya, tempatnya di mana? Lapangan futsal sebelah sini. Tahu? Ada lapangan futsal? Nah, itu kalau nyewa sekitar berapa? 70.000. Berapa nyewa di situ? Pak Suradi? 2 juta untuk mantenan itu Pak Suradi. Buat main futsal kok 2 juta. Monggo bisa gabung di situ, ngaji bareng. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Yang dikaji apa Ustadz? Yang dikaji adalah kajian fikih, kajian tauhid. Kajian fikih yang sedang dibahas sekarang adalah kitabnya Syekhona Khalil, kitab Al-Madnus Syarif Al-Mulaqqabu bi Fathil Latif. Kitab tauhid yang sedang dibahas sekarang apa? Aqidatul Awam. Terus kitab yang lain yang rencana akan dibahas Qurratul Uyun. Ya. Apa itu? Ya wes, nanti pelajari pasti akan ya gaya-gaya kelabang, gaya delosor gimana gitu loh. Wes lah. Ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iya.